kedua, sel ketiga, sel keempat, sel kelima, sel keenam, sel ketujuh, sel ke-8, keseluruhan tegangan sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau update PLTS di bulan Agustus nanti. Kita upgrade PLTS buat di Planet Bekasi. Kita bikin lagi modul PLTS Live PO4 dengan baterai XZTE 8 sel yang disuplai oleh Roman Battery. Sel kedua, sel ketiga, sel keempat, sel kelima, sel keenam, sel ketujuh, sel ke-8, keseluruhan tegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Bandung dan sekitarnya. Saat ini jam 12 malam minggu nih, 30 Juli menjelang perubahan ke bulan Agustus, teman-teman. PLTS di rumah emak saya nih di Bandung lagi posisinya tadi siang ini mataharinya lagi terik di Bandung, lagi agak-agak kemarau, jadi di voltage di voltmeternya ini nyentuh di 28,5 lebih, sehingga posisi Live PO4 ini kelihatannya full charge, dan ini jam 12 malam. Posisinya ketika di load 26,5 ya. Nah tadi siang ketika voltage-nya 28, kalau kita nyalain beban itu langsung ke drop ke 26 lagi ketika beban digunakan. Nah ini catatan yang saya kasih buat emak saya lapor kalau kondisi PLTS-nya normal, kira-kira seperti ini ya. Jadi emak saya ini tinggal sendiri, tapi kalau malam ada kakak yang nemenin ya. Tapi kalau siang ketika PLTS-nya beroperasi, dia di rumah sendirian. Nah jadi buat teman-teman yang mau setting PLTS yang autopilot, nah memang harus bikin info-info seperti ini biar orang rumah ngerti ya kapan PLTS-nya batas-batas gitu ya, sehingga bisa infokan ke anaknya yang di luar kota, posisinya sekarang gini, kalau misalkan kurang dari 26 beban yang harus dikurangin atau gimana. Ini adalah pointer biar emak saya ini bisa ikut mengamati gitu ya PLTS yang ada di rumahnya. Nah ini untuk Live PO4 sistem seri 24 volt
saya tulis seperti ini. Untuk kondisi normal voltage-nya di 26 sampai 28. Jadi posisi nyala gitu ya. Kemudian untuk kalau udah mau penuh, kalau voltage-nya di atas 29 atau 30, maka MCB nih dimatikan. Tapi masalahnya kadang kalau lagi voltage tinggi yang dimatiinnya itu yang ini. Dimatiinnya yang load ke beban, bukan dari panel. Ya begitulah ya, berarti harus nanti dikasih instruksi lagi nih. Kalau voltage-nya 28, yang ini dimatiin. Nah, harus detail seperti itu ya teman-teman. Kalau kita mau meninggalkan PLTS-nya autopilot, enggak kita awasi. Nah ini sejauh ini sih alhamdulillah aman ya. Untuk PLTS bekas JTE, ini juga bekas apa nih, Huawei, ini belum dipasang ini ya. Kenapa? Karena saya harus nabung dulu nih, beli controllernya. Jadi bekas JTE dan bekas apa ya, satu lagi ya, belum bisa dirakit karena controller yang khusus lithium belum kepake. Ini apa namanya, inverter, ini 12 volt, harusnya pakai yang 24 ya. Yang 24 itu kapasitasnya labelnya sih 1500 ya. Itu planningnya buat nanti di Bekasi. Saya mau bikin lagi satu modul PLTS lithium pakai controller e-Power yang putih, yang ekstra, yang udah bisa lithium. Kalau ini harus di-upgrade dulu katanya ya. Kemudian nanti pakai inverter biru yang 24 untuk menghandle mesin cuci dan lampu outdoor gitu ya. Lampu outdoor saya pakai 220 volt. Nah itu kalau pakai yang existing yang sekarang itu kadang nggak ke cover, baterainya low voltage karena dibebani dengan pompa juga. Lampu outdoornya pakai lampu sorot, lampu tembak 50 watt, jadi per malam itu sekitar setengah kWh nyedotnya ya, jadi agak boros. Aduh, ini di kopinya ada korban tewas ini. Nah saya mau review ini mungkin udah dari awal tahun ya si upgradean ini, tapi kalau untuk PLTS di rumah emak saya sendiri udah lama, udah sejak COVID mungkin ya, udah uji cobanya. Terutama di kabel-kabel ini nih, rencana saya mau beresin kabel, ganti kabel yang lebih gedean gitu, lebih rapih lah. Nah jadi ini nih yang penting adalah di sini. Nah jadi buat teman-teman yang mau bikin PLTS buat orang tuanya di kampung atau di kota gitu ya, justru di kota yang penting. Kalau di kampung lebih penting lagi karena PLT-nya mungkin nggak stabil atau gimana ya. Info-info buat biar orang rumah ngerti per PLTS-an cukup seperti ini aja. Kondisi normalnya di range berapa voltage-nya, kalau lagi panas trik over biar baterainya awet di berapa, ini yang juga diinfokan, dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau di atas 28 MCB-nya off, nah, berarti MCB off saya suruh semua diturunkan gitu ya,
posisi on ke atas, berarti ini ke bawah. Kemudian MCB panel. Nah, MCB panel yang mana? Yang itu, yang warna hitam. Yang warna hitam lakban. Warna hitam lakban. Yang mana nih? Warna hitam lakban. Oh, ini tulisan yang lama. Lakbannya udah kagak ada. Harus kita update. Ini lakbannya nih. Lakbannya copot ternyata ya. Nah, jadi beberapa item yang perlu diinfokan buat emak saya seperti itu. Jadi kalau panelnya lagi panas, mataharinya terik, dia harus tahu mana yang harus diturunin ya. Jadi emak saya itu udah 82 atau 83 gitu ya. Alhamdulillah masih bisa ngelaporin kalau misalkan sekarang 26. Kalau 26 misalkan maghrib sampai subuh suka mati karena di settingan di ini di BMS-nya di sini ya. Di off-nya itu di 25 gitu. Nah, saya pakai BMS Dali, settingannya cut off-nya di 25. Sebetulnya bisa diturunin lebih rendah lagi gitu ya. Nah, ini karena sekarang udah mulai jarang mendung, jadi mungkin ini kapasitas produksi di siang harinya naik. Nah, ini saya lagi nambah beban di outdoornya. Saya tambah lampu bulat gini nih. Lampu bukan lampu LED ya, lampu bulat. Biasanya kalau mendung saya matikan biar mengurangi beban. Sekarang bebannya sendiri 13,6 watt ya. Nah, 1 ampere. Posisinya ini 24, pakai step down jadi 12. Jadi beban ini 12 volt. Inverter juga 12 volt. Ini karena saya salah bawa. Harusnya yang 24 volt, tapi ternyata saya malah kebawanya ketuker. Nah, ya udahlah, biarin ya. Tadinya mau ganti. Kalau ganti berarti nggak pakai step down gitu ya. Nah, ini nanti mau kita rakit buat yang 12, yang ini. Cuma masalahnya nih belum kesampaian karena kontrolernya saya pingin pakai yang FFR yang udah terbukti bandelnya ya. Kita lihat keluar gitu. Kita lihat penerangan di luar LED sama lampunya untuk beban di luar seperti apa. Coba. Nah, ini outdoornya saya matikan. Jadi di luar itu 8,5 watt. Kalau saya nyalakan indoor total jadi 13,5 lah. Nah, kalau outdoornya saya matikan, nah, ya, di ruang tengah sampai di ruang makan itu 2 lampu sekitar total 4,7 watt ya realnya. Kalau pakai labelnya sih pakai Shinjuku sama lampu apa ya, satu lagi tuh lupa saya, Shinjuku sama yang satu lagi, berarti realnya itu cuma 5 watt. Nah, outdoor ini lampu LED ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, 5 titik. Yang pojok sana
juga lampu LED. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi yang nyala kayaknya 5 nih. Sama tadi baru ditambah beban lampu bulatnya itu 3 watt kalau nggak salah. Jadi lumayan sih buat nerang gitu ya. Kalau PLN mati minimal rumah saya nggak keung gitu. Nggak merasa gelap. Nah ini nih, ini pengen kita rapiin ya, rumah orang tua ya, anaknya pada jauh-jauh jadi nggak ada yang bisa benerin. Aduh. Nah ini lampu yang di dalam, ini yang indoor, lampu di ruang makan. Ini 9 watt nih, itu Shinjuku. Nah Shinjuku ini nyambung dengan jalur ke outdoor. Jadi dari outdoor itu tadi yang di halaman nyambung ke dapur nih. Nah ada lampu bulat 1, lampu LED 2. Ini juga awet buat menerangi dapur. Jadi ini terang terus, ini juga terang terus karena nyambung dengan outdoor. Kalaupun indoor mau dimatikan, yang di atas meja makan. Jadi 1, 2, 3 ruangan itu akan standby nyala terus ya. Jadi kalau malam-malam PLN mati, emak saya masih ada penerangan gitu ya, karena biasanya kalau udah sepuh bahaya kalau ngejedut-jedut jatuh gitu, bisa cedera gitu ya. Nah untuk penerangannya di dapur seperti ini nih teman-teman ya. Itu PLN nya 1. Nah ini jadi dengan lampu LED seperti ini aja udah bisa menerangi satu rumah sebetulnya. Tadi total 13 watt ya, pakai live PO 4, 8 sel. Sebetulnya ini baterainya udah pas, cuma karena ini kan autopilot gitu ya, saya tinggal di Bekasi, jadi kita nggak bisa mantau. Jadinya panelnya itu cuma di 100 watt dan 60 watt peak, ada 2 papan. Nah ini bebannya bisa ditambah asal panelnya juga ditambah gitu ya. Jadi 8 sel itu bisa buat 300 watt peak sebetulnya kalau kitanya bisa mantau tiap hari ya. Jadi beban juga bisa kita tambah buat rice cooker, buat apa. Ini karena cuma buat penerangan LED saja, jadi saya cuma pakai 2 papan. Kenapa? Takutnya overcharge gitu ya. Kalau lagi nggak mendung, produksi matahari lagi bagus, takutnya si baterainya overcharge terus. Nah, jadi kita biar awet, saya kurangi panelnya dengan cuma 100 dan 60 watt peak karena baterainya adalah 24 volt gitu ya. Jadi di indoor ada 1, 2 dan dapur, 3 lampu bulat dan 2 lampu LED. Nah berarti itu tuh di atas sumur berarti harus ditambah lagi ya, biar sumur nggak aktif, biar sana terang juga. Kita akalin nih, karena mungkin Juli sampai Oktober November mungkin masih musim kering ya, belum musim hujan kali ya. Jadi produksinya mungkin masih bagus gitu.
Ini lampu di ruang tamu bisa menerangi sampai, ya cukup sebetulnya sih ya, lampu 3 watt seperti ini. Saya cuma beli lampu 3 watt dan 9 watt label ya, tapi secara real sih paling 50% lah gitu. Begitu nih. Ini saya udah tahun 2003 ini udah jarang ngoprek, bener-bener si PLTS nya udah autopilot ya teman-teman. Nah, kita tes nih. Ini adalah si inverter otomatis. Jadi ini juga bisa pakai beban load untuk inverter ke beban 220 volt ya. Nah, ini saya mau bikin satu modul seperti ini lagi, cuma saya lagi review ulang tata cara pasangnya ya, agak lupa juga nih. Kemarin baru beli JTE lagi, ditawarin sama siapa, Om Abdurrahman, ada stok JTE ya, 8 sel. Kemudian alhamdulillah udah beli FF-nya. Nah, tinggal koleksi ini nih, mungkin nyari-nyari MCB, atau ini bisa kita kurangi sebetulnya, ini terlalu banyak sebetulnya. 1 jalur cukup sebetulnya ya, cuma karena buat nyambung-nyambung ini aja saya pakai MCB. Nah, nanti mudah-mudahan di Agustus kita bikin satu display baru buat ngehandle mesin cuci dan penerangan outdoor di Planet Bekasi gitu ya. Untuk di Bandung sementara ini udah cukup sih untuk yang PLTS autopilotnya. Kita masih ada stok. Ini berapa nih? 8 ada 1 2 3. Jadi saya masih ada stok sekitar 24 sel buat upgrade PLTS, menghandle di Bekasi apa namanya, belum, baru bangun tuh. Emak saya jam 12 biasanya bangun, karena kakak saya biasanya baru datang ke rumah tengah malam ya. Jadi ritme biologisnya jam segini dia terbangun buat ngecek udah datang belum anaknya. Nah, jadi ini udah menurut saya ini udah jadi prototipe yang sudah cukup teruji lah gitu ya, untuk DIY PLTS Live PO4 dengan menggunakan ya DIY ala kadarnya. Meskipun kalau cuma beban lampu doang, itu kontrolernya nggak usah yang gede-gede ya. Nanti controller yang bagus-bagus seperti itu sebaiknya sih buat kapasitas yang agak agak besar panelnya ya. Cuma kalau pakai controller ini, nah ini biasanya nih nggak ngerem pakem gitu, jadi saya agak khawatir karena ini nggak terpantau, jadi saya kepaksa pakai yang di Jakarta dipindah ke sini. Nah, yang di sana di Bekasi akhirnya nganggur, belum ada gantinya. Nah, alhamdulillah nanti bulan depan kita mulai pasang gantinya ya. Oke, mungkin sekilas tentang update kondisi PLTS untuk kondisi aki yang lagi full
posisinya di 26,5 ini. Nah ini tadi mau pakai rak, cuma belum kebeli raknya biar nggak menghalangi ruang tamu, biar bisa jadi apa namanya, di etalasenya dikasih lemari jati. Oke, nanti 2-3 hari kita update desain PLTS buat di Planet Bekasi. Kontrolernya udah ada, baterai udah ada, tinggal belajar rakit-merakit lagi. Oke, demikian updatean PLTS autopilot di rumah emak saya untuk keperluan full arus DC, penerangan indoor dan outdoor. Ada juga AC-nya tapi tidak di tidak diaktifkan. Nah, buat aksesoris dulu. Tapi besok mungkin kita coba nih. Ini kuat nggak buat nanak nasi ya? 1000 watt nanak nasi itu kan mungkin Magicom 350-an lah ya. Ini bandel nggak? Kalau cuma buat Magicom itu kuat nggak dia? Oke, kita tidur dulu. Udah jam 12:04. Tapi masalah baru bangun nih deh, jadi baru ngopi pula. Kita begadang aja deh. Sambil mikir-mikir perkakas yang kita siapin. Kemudian oh iya, jadi kemarin saya mau ngebalancing si ZTE yang 8 sel, cuma kabel-kabel balancingnya ada di Bandung, makanya saya ke Bandung dulu nih buat nyari kabel-kabel yang diperlukan, karena perabotnya tercecer di udah yang di Bandung, udah di Jakarta, jadinya udah kehilangan ini orientasi ya. Begitulah bunyinya. Oke. Demikian updatean PLTS autopilot yang ada di rumah emak saya di Bandung. Yang penting ini jangan sampai lupa teman-teman ya. Info-info yang bisa membantu untuk orang rumah bisa melakukan self action gitu ya. Jadi nggak usah takut pasang PLTS, asalkan kita tahu mana yang harus kita kendalikan, kapasitasnya kita batasi. Insya Allah buat penerangan darurat mah bisa lah gitu ya. Tidak perlu semuanya bisa dipelajari. Nah, untuk yang awam listrik dan elektrik kayak saya ya bisa ngerenyeh, kalau orang Sunda tuh ngerenyeh. Bertahap gitu ya. Mulai dari pakai controller yang kapasitas kecil bertahap, nanti timbul keberanian buat nyoba baterai bongkaran telco seperti ini. Saya juga bertahap belajarnya dengan menggunakan aki mobil bekas gitu ya, ganti aki mobil. Nah akinya kita pakai. Nah ini masih ada stok buat baterai bekas uji coba. Ini juga masih nganggur nih. Ada beberapa stok baterai yang mau dibikin buat baterai pack sebenarnya, tapi ya gitulah. Kalau udah males lagi punya mainan baru, jadi kita harus fokus ke mainan baru dulu. Yang ini jadi terbengkalai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang jam 6 waktu Bandung,
5:45 menit, masih gelap nih, menjelang terang. Kita cek pemanfaatan panel PLTS-nya selama semalaman dengan beban 13,5. Nah, 13,5 watt selama berapa jam ini? 1 ampere 11,29 jam. Jadi selama hampir 12 jam ya, non-stop 13,3 watt, menghabiskan sekitar 144,6 watt hours. Ini 13,5 watt peaknya, 1330 11,6 Ah. Nah, jadi untuk semalaman penerangan rumah indoor dan outdoor itu di atas 100 watt hours ya. Ini 140-an ya, 144,7 watt hours. Kita cek posisi baterainya, 26,5. Nah, jadi masih kondisinya masih berapa persen nih? Kalau 26 dulu lupa saya. Masih di atas 25 volt ya. Hari ini kita akan ngetes masak nasi rice cooker pakai inverter si biru, mumpung kondisi akinya nih lagi bagus.